Baik, jadi bisa dikatakan komoditinya yang menurut Mas Rian menarik itu adalah yang berbasis itu relate sama electric vehicle ya Mas ya. Gitu. Ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada komoditi, ada consumer dan juga ada finance ya. Itu untuk sektor-sektor yang menarik watch untuk di saham. Kemudian kalau nah sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, mungkin kita saya mau info dulu buat teman-teman investor Ajaib Sekuritas yang mau bertanya bisa aja langsung tanyain di kolom Q&A box, nanti akan dijawab oleh Rian ya kira-kira pendapatnya. Uh, ini udah ada beberapa yang masuk, namun kita kumpulin dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab di akhir sesi ya teman-teman, di sesi tanya jawab. Mungkin kita langsung masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kira-kira untuk karena kita balik lagi ya Mas ke materi kita hari ini ke tema kita hari ini terkait dengan strategi investasi setelah Lebaran ya. Kira-kira biasanya nih ada nggak sih secara historis nih pas aset yang perform nih setelah Lebaran itu usai. Nah, misalnya kalau misalnya saham ini ada nggak sih mungkin ada beberapa sektor yang dapat multiplier effect tadi dari tingginya konsumsi di menjelang Lebaran ya, saat Ramadan dan juga Lebaran, mungkin bisa dijelasin ya kira-kira aset yang bisa dikatakan secara historis tuh punya performa yang bagus setelah Lebaran kira-kira. Ya, tadi seperti saya sampaikan Mbak, kita sih nggak ngelihat apa namanya kondisi setelah Lebarannya, tapi kita selalu melihat keadaan fundamental masing-masing sektor dan juga emiten serta level valuasinya. Nah, jadi dari situ disimpulkan setelah tim kami analisa gitu ya, kita saat ini beratnya ada di perbankan, consumer dan komoditi. Nah, jadi kalau dari tim Afris Asset Management sendiri memang tidak ada namanya tema khusus sektor tertentu gitu ya yang berkaitan dengan Lebaran pasca Lebaran. Kalau misalkan pra Lebaran gitu ya, tentu sektor-sektor consumer waktu itu yang menarik dan mungkin saat ini masih tercermin pada reksadana kami juga yang masih overweight di sektor consumer juga. Nah, kalau di sektor-sektor lain tentu itu tadi hasil dari analisa fundamental dan juga valuasi dari masing-masing emiten yang ada di sektor perbankan maupun komoditi kami. Oke. Jadi basically balik lagi ke fundamentalnya ya. Jadi nggak dengan sektor yang perform after fundamental financial statement atau laporan keuangannya dan kondisi kinerja keuangannya seperti apa gitu. Seperti itu ya Mas Rian. Betul. Iya, betul Mbak. Kita udah bahas IHSG, kita juga udah bahas sektor yang menarik di tahun 2023. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan produk ya di Afris Manajemen. Kira-kira di Ajaib Sekuritas produk Afris Manajemen itu ada apa aja? Saat ini kita produk cukup lengkap sebenarnya di Ajaib ya. Dimulai dari produk yang konservatif, pasar uang, itu kita ada produk yang konvensional maupun yang syariah. Kemudian produk pendapatan tetap kami juga ada, produk berbasis saham juga kami lengkap di situ, ada yang dikelola secara aktif maupun index fund juga ada di situ untuk yang berbasis saham. Nah, kalau berbicara produk unggulan kami sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan gitu ya, penjualan kami saat ini bisa dibilang produk unggulan kami adalah index fund sebenarnya Mbak. Karena yang banyak dibeli oleh teman-teman retail adalah indeks fund kami, terutama yang ada juga di Ajaib, yaitu Afris IDX 30. Nah, itu penjualannya cukup bagus di kami, karena kami juga kelolanya benar-benar mengikuti indeks aja, tanpa adanya analisa apa-apa, kita hanya mengikuti indeks. Nah, kalau menurut saya pribadi nih terutama ya, saya waktu itu iseng-iseng kan search lah ya kinerja reksadana yang dikelola secara aktif dibandingkan dengan IHSG kita gitu ya. Nah, the chance of you getting a good mutual fund gitu ya with the performance beating the IHSG
Ini saya ngambil datanya sekitar 2 tahun lalu sih ya. Mungkin saya harus run datanya lagi buat lebih akurat. Itu sekitar 5% dari total reksadana secara yang dikelola secara aktif, kita mendapatkan sebuah reksadana yang kinerjanya di atas IHSG gitu loh, Mbak. Jadi kenapa reksadana indeks ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman juga, karena apa? Satu, murah dan kinerjanya sesuai dengan indeks. Jadi teman-teman bayarnya nggak bayar lebih dan mendapatkan kinerja yang benar-benar teman-teman bisa guarantee bahwa mengikuti indeks. Nah, kalau misalkan tadi kan yang dikelola secara aktif, hanya ada misalkan dari total semua reksadana secara aktif itu, chances are 5% you have mutual fund yang benar-benar beat di indeks gitu ya. Dan teman-teman untuk yang dikelola secara aktif itu bayarnya manajemen fee dari reksadananya itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara pasif gitu. Nah, jadi menurut saya kenapa average IDX 30 ini penjualannya cukup baik di sisi retail, karena tadi paham itu bahwa teman-teman dengan berinvestasi di index fund, teman-teman bayar dengan biaya yang lebih kecil dan mendapatkan kinerja yang benar-benar mengikuti indeks gitu. Jadi secara risiko bisa lebih diukur dibandingkan dengan reksadana yang dikelola secara aktif, Mbak. Jadi produk unggulannya berarti aktif 30 ya Mas, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk tadi berarti bisa dikatakan untuk reksadana yang dianjurkan itu ada reksadana pendapatan tetap sama reksadana saham ya, yang seperti kan kita bilang tuh obligasi dan juga saham ya. Jadi teman-teman bisa watch untuk reksadana. Kalau tadi kan reksadana saham nih, kalau untuk reksadana pendapatan tetapnya itu kira-kira reksadana pendapatan tetap kita yang ada di Ajaib itu namanya ada Average Prime Bond Fund. Average Prime Bond Fund itu sebenarnya isinya adalah obligasi pemerintah saja. Jadi isinya surat utang negara, kinerjanya year to date bulan Maret kemarin itu ada di angka 1,94%. Dibandingkan dengan tolak ukurnya memang masih agak terlagging, tapi kita harapkan ke depan juga ini dengan adanya kondisi yang favorable yang tadi tempat kita sampaikan dan kita bahas juga, ini bisa mengejar dengan benchmarknya juga untuk average prime bond fund ya, Mbak. Tadi itu untuk reksadana ya, yang menjadi produk unggulan dari Asset Management. Kemudian kalau untuk porsinya tadi kan kita udah bahas terkait dengan produk unggulan aja, dan kira-kira untuk kondisi saat ini tuh porsinya berapa sih, misalnya di RDPT berapa persen, kemudian juga di reksadana pasar uang tuh berapa persen, reksadana saham berapa persen, mungkin dijelasin kira-kira untuk alokasinya itu seperti apa? Ya, tentu. Kalau misalkan berinvestasi, tentu kita balik lagi basicnya harus sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan juga profil risiko masing-masing gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya saat ini kondisi yang cocok dengan kondisi ekonomi Indonesia dan juga kondisi instrumen-instrumen yang ada sekarang ini, menurut kami saat ini lebih banyak overweight di reksadana yang berbasis saham, itu cukup potensi. Jadi kalau kita sarankan mungkin dibuat portofolio 60%-nya isinya adalah reksadana berbasis saham, reksadana berbasis obligasinya sekitar 30%, dan juga pasar uangnya juga bisa masih mendapatkan porsi 10%. Jadi 60, 30, dan 10, Mbak. Baik, tadi untuk porsinya ya teman-teman, jadi bisa dicatat nih kira-kira porsinya seperti itu untuk reksadana pasar uang, kemudian juga reksadana saham ya, tadi udah dibahas juga porsi-porsinya berapa persen. Kemudian kalau misalnya produk unggulan dari average asset management di kondisi market yang saat ini mungkin masih bisa dikatakan volatile itu apa sih Mas? Tadi kan kita udah bahas terkait dengan produk unggulannya apa aja, tapi kalau misalnya di kondisi market yang saat ini tuh kira-kira produknya tuh yang mana aja nih? Ya, tentu. Tadi index fund kalau untuk teman-teman yang terutama untuk teman-teman yang memiliki profil risiko konservatif misalkan ya, mendengar
bahwa saran kami atau saran berdasarkan sore ini 60%-nya masuk ke pasar saham gitu ya. Nah, bisa teman-teman yang memiliki terutama profil risiko konservatif ingin masuk ke pasar saham gitu ya, tidak ada salahnya mencoba masuk ke index fund karena tadi pertama dikelola secara pasif hanya mengikuti indeks saja. Nah, jadi yang cocok untuk kondisi pasar yang volatile juga menurut kami ini bisa dipilih juga nih average index 30 kami ataupun jika yang teman-teman yang lebih nyaman ke indeks LQ45 karena mungkin lebih familiar gitu ya. Kami juga ada yang average index LQ45 di Ajaib juga ada. Nah, tapi yang untuk average IDX 30 sendiri sebenarnya itu ada lagi fiturnya di dalamnya yang memberikan proteksi asuransi jiwa ya Mbak ya. Jadi untuk investor-investor yang membeli average IDX 30 kami minimal 10 juta di setiap bulannya itu akan mendapatkan perlindungan jiwa selama 1 bulan juga di bulan berikutnya. Nah, jadi dengan berinvestasi teman-teman juga mendapatkan perlindungan jiwa juga di average IDX 30. Nah, selain daripada itu pasar uang kita juga saat ini cukup baik sebenarnya di average Adekas Mutiara gitu ya. Tadi saya lihat di Infovesta kinerjanya 1 bulan terakhir ada di sekitar 0,5. Jadi kalau kita setahunkan gitu ya ke depan mungkin kinerja pasar uang kita yang itu ada di angka 6%-an, 5-6% ya. Ya itu sudah cukup tinggi dan menarik kalau menurut saya untuk kondisi pasar uang di saat ini. Jadi dua itu menurut saya produk unggulan kami saat ini yaitu average Adekas Mutiara dan juga average IDX 30 yang kondisi market saat ini, Mbak. Baik, jadi masih disesuaikan juga sama profil resiko ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Tadi jelasin kira-kira produk unggulannya apa aja, nama perlu diperhatikan juga, teman-teman harus sesuaikan dengan profil resiko teman-teman semuanya ya. Kita udah bahas terkait dengan produk-produk unggulan, tadi juga kita udah bahas terkait produk yang bisa teman-teman watch di tengah volatilitas ini di tengah dikatakan saat ini ada peluang untuk rebound dari beberapa kinerja ekonomi dari beberapa negara. Itu juga pastinya jadi kata kita punya IHSG, kemudian juga tadi beberapa kelas obligasi itu juga jadi positif. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya kita juga nggak bisa menyimpulkan secara langsung ya, menyimpulkan secara terburu-buru juga karena bisa dikatakan memang kondisi saat ini tuh lagi volatile ya. Jadi memang kita pastinya juga bergantung ya sama beberapa negara mitra dagang terbesar kita tadi yang udah kita bahas di awal. Jadi memang bisa dikatakan jangan jumawa dulu ya seperti itu Mas ya. Jadi kita juga harus berhati-hati tadi lakukan riset ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan profil resiko juga dan bisa akumulasi dengan cara DCA atau dicicil ya teman-teman semuanya. Tadi itu untuk penjelasan dari Mas Rian terkait dengan view terkait dengan market, view terkait dengan aset yang menarik di tengah atau reksadana yang menarik di tengah kondisi market saat ini. Dan mungkin kita akan bahas pertanyaan dari beberapa teman-teman investor Ajaib semuanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Aldrik Chenko ya terkait dengan prediksi fenomena sell in May and go away di tahun ini tuh akan seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Fenomena apa Mbak? Maaf Mbak. Sell in May and go away karena biasa kita ada pepatah bahwa jual di Mei dan nanti deh beli lagi di kuartal. Oh, I see. Ya. Apa sih Mas untuk fenomena ini nih? Ya, fenomena ini sebenarnya berlaku karena investor-investor di luar negeri sana gitu ya. Itu biasanya kan liburan musim panas. Liburan musim panas itu biasanya ya setelah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus di sana. Liburan musim panas, mereka transaksinya berkurang gitu ya. Sehingga cenderung kondisi pasar saham kita juga terdampak dan juga turun gitu harganya di bulan-bulan tersebut.
memang kondisi itu kalau kita lihat dari data yang pernah diambil juga rata-rata di bulan Juni, Juli, dan Agustus kondisi pasar kita itu memang banyak merahnya. Nah, memang tidak ada salahnya juga kalau kita lihat tren yang seperti itu gitu ya, tapi tidak menjadi patokan juga. Kita harus lihat kondisi marketnya setiap saat juga, berita-berita aktual apa yang terjadi yang mungkin bisa mempengaruhi selain dengan adanya isu liburan musim panas di negara-negara barat gitu ya. Nah, jadi kenapa tadi di sell in May and go away itu ya kurang lebih terjadi karena itu ya. Jadi investor-investor di barat itu banyak yang liburan musim panas sehingga mereka transaksinya berkurang sehingga berdampak kepada bursa saham kita juga dan biasanya selama beberapa tahun terakhir sampai dengan 10 tahun terakhir gitu Juni, Juli dan Agustus memang merah pasarnya sehingga baru mulai kelihatan aktif lagi bertransaksi mereka setelah liburan, balik liburan mungkin setelah bulan September atau Oktober gitu ya, mulai pasarnya mulai aktif untuk berinvestasi masuk lagi ke negara-negara berkembang, Mbak.